surat menyurat antara pemain dengan kami, sepertinya kami mendapatkan. PSSI beri bocoran, diam-diam naturalisasi 2 pemain baru selesai. Elkan Bagot kirim bukti nyata layak kembali bela timnas Indonesia. Kim Sang-sik singgung STY di balik penurunan performa skuad Garuda. Calon kapten baru timnas Indonesia mentereng di Liga Belanda. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Face Update. Kim Sang-sik singgung STY di balik penurunan performa skuad Garuda. Timnas Vietnam selalu mencari huru-hara, kali ini bukan pemainnya ataupun media-medianya yang selalu nyinyir. Tapi pelatih kepala mereka yakni Kim Sang-sik melontarkan kata pedas untuk skuad Garuda Muda yang baru saja ia kalahkan di laga final beberapa waktu lalu. Gelar itu menjadi yang kedua untuk pria Korea Selatan itu setelah sebelumnya mempersembahkan gelar ASEAN Cup 2024. Menariknya, 2 gelar ini diraih Kim Sang-sik kurang dari 1 tahun setelah ditunjuk menunggangi timnas Vietnam. Pelatih berusia 48 tahun ini pun secara belak-belakan menyinggung Shin Tae-yong yang secara tak terduga memberinya keberuntungan. Kok bisa? Ya, baru-baru ini dalam wawancara bersama media Korea Yonhap News, Kim Sang-sik mengungkapkan hal tersebut. Secara khusus, Kim Sang-sik menyinggung pemecatan Shin Tae-yong dari jabatan pelatih timnas Indonesia di awal tahun 2025. Menurutnya, timnas Indonesia bisa lebih kuat dari tim saat ini jika masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Hal itu merujuk pada final ASEAN Cup U23 2025 lalu. Skuad Garuda Muda Son Shin Tae-yong diyakini akan jauh lebih tangguh. Kepergian Shin Tae-yong dari timnas Indonesia pun dianggap seperti keberuntungan bagi Kim Sang-sik. Di saat yang sama, Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai pelatih baru klub lulusan Hyundai di Liga Korea. Kim Sang-sik yang juga mantan pelatih di K-League Jeonbuk Hyundai Motors pun berharap yang terbaik untuk Shin Tae-yong. Jika pelatih Shin Tae-yong masih bertugas, Indonesia mungkin akan menjadi lawan yang jauh lebih tangguh di turnamen ini, kata Kim Sang-sik. Kepergiannya yang cepat ternyata merupakan keuntungan bagi saya. Saya harap dia akan sukses saat kembali bekerja di Korea. Cukup menarik pernyataan yang dilontarkan Kim Sang-sik itu. Tapi apa motifnya ia berkata demikian? Apakah untuk mengajak Indonesia? Timnas U23 Indonesia saat ini dipimpin Gerald Vandenberg dan ASEAN Cup U23 2025 jadi debut turnamen internasional pertamanya di Asia Tenggara. Memang yang dikatakan om-om Korea ini juga ada benarnya. Namun jangan lupa ini kelompok umur dan Vandenberg baru seumur jagung memimpin. Itu pun skuad Vietnam sudah dibuat parkir bus 7 hari 7 malam. Bagaimana dengan timnas senior? Gak usah ditanya, Garuda lebih superior dari bintang emas. Kritik yang menjurus pada tuntutan pemecatan terhadap Gerald Vandenberg setelah gagal juara di ASEAN Cup U23 2025 terlalu dini. Banyak pihak yang meminta PSSI memberi waktu Vandenberg, seperti ketika Shin Tae-yong 5 tahun menekangi timnas. Tugas selanjutnya, Gerald Vandenberg adalah memimpin Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Calon kapten baru Timnas Indonesia mentereng di Liga Belanda. Timnas Indonesia mungkin segera memiliki calon pemimpin baru di lapangan. Sosok tersebut adalah Kelvin Verdonk, bek kiri tangguh yang kini makin dihormati di kompetisi top Belanda Eredivisie bersama edisi Nijmegen. Musim demi musim, Verdonk menunjukkan progres signifikan. Bergabung sejak 2022, ia telah mencatat 104 penampilan dengan kontribusi 4 gol dan 6 assist dalam 4 musim terakhir. Catatan itu membuktikan perannya yang tak tergantikan di lini belakang. Pada musim 2024-2025, Verdonk bermain dalam 36 laga di semua ajang, menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Penampilannya yang stabil membuatnya masuk dalam daftar kandidat kapten tim NEC untuk musim kompetisi 2025-2026. Menjelang musim baru, NEC menjalani rangkaian uji coba, termasuk kemenangan 3-1 atas Blackburn Rovers. Dari proses itu muncul nama-nama calon kapten baru. Namun pilihan resmi klub akhirnya jatuh kepada Jaron Cherry yang menggantikan Bram Neiting. Dia benar-benar memimpin tim bahkan tanpa ban kapten, ujar pelatih Dick Schroeder. Schroeder menilai bahwa Cherry punya kapabilitas dan visi permainan yang ideal sebagai pemimpin di lapangan. Ia pun memimpin tim saat menang melawan Blackburn Rovers dalam laga persahabatan terakhir. Meski bukan yang terpilih, Kelvin Verdonk tetap mendapat sorotan positif dari staf pelatih NEC. Ia masuk dalam daftar pendek kandidat kapten bersaing dengan nama-nama seperti Philip Sandler dan Dick Popper. Mereka juga penting bagi tim, hanya saja terkadang mereka sedang dalam jalur pengembangan individu mereka sendiri, ujar Schroeder. Pernyataan sang pelatih itu menegaskan bahwa Verdonk tetap punya peran kunci dalam membentuk kultur dan karakter tim, meski tanpa ban kapten di lengannya. Di usia 27 tahun, Verdonk sudah menjadi sosok dewasa yang menjadi panutan bagi para pemain muda NEC. Loyalitas, konsistensi, dan profesionalismenya membuatnya sangat dihormati di lingkungan klub.
Melihat statusnya di NEC, bukan tak mungkin Verdong juga masuk dalam radar calon kapten timnas Indonesia. Apalagi saat ini ban kapten timnas masih dipegang Jay-Z, yang juga merupakan kapten di klubnya Venezia FC. Jika Jay harus absen karena cedera atau akumulasi kartu, Kelvin Verdong bisa menjadi opsi utama untuk mengenakan ban kapten Garuda. Ia punya pengalaman internasional, tampil reguler di Liga Top Eropa, serta kemampuan memimpin yang mulai diakui. Dengan perkembangan yang terus ditunjukkan, Kelvin Verdong berpotensi menjadi sosok pemimpin masa depan bagi skuad Merah Putih. Elkan Bagot kirim bukti nyata layak kembali bela timnas Indonesia. Elkan Bagot resmi memberi bukti nyata kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang berulang kali tidak memanggilnya ke skuad Garuda. Sang bek tengah berusia 22 tahun itu sudah tidak pernah membela timnas Indonesia sejak Januari 2024 lalu. Penampilan terakhir Bagot bersama skuad Garuda adalah pada pentas Piala Asia 2023 lalu di Qatar, ketika dirinya tampil di laga kontra Australia pada babak 16 besar yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4. Setelah itu Bagot tidak pernah dipanggil lagi, terutama karena masalahnya dengan pelatih Sinteyong di playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024. Sempat banyak yang berharap Bagot kembali ketika Patrick Kluivert datang pada Januari 2025 lalu. Namun Bagot tidak pernah dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert, dengan sang bek tengah disebut ingin fokus ke klubnya Blackpool pada saat itu. Sang bek tengah berusia 22 tahun itu tampaknya sudah siap untuk ambil bagian di skuad The Tractor Boys yang akan tampil di kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship. Dalam pengumuman resmi di akun media sosial X-nya, Ipswich merilis daftar nomor punggung di skuadnya, dan Bagot tercantum dengan mengenakan nomor 25. Hal ini menandakan bahwa Bagot akan menjadi bagian dari skuad Ipswich di musim 2025-2026 ini, yang bisa menjadi tanda bahaya bagi beberapa pesaingnya di timnas Indonesia. Persaingan di pos bek tengah skuad timnas Indonesia sangatlah ketat, dengan adanya Jay-Z, Max Hughes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho dalam skuad. Tentunya keberadaan Bagot akan membantu Patrick Kluivert memperdalam skuad, namun juga bisa membuat bek tengah lainnya terpinggirkan jika memang dia tampil apik. PSSI beri bocoran, diam-diam naturalisasi 2 pemain baru selesai. Diam-diam PSSI ternyata tengah mematangkan proses naturalisasi 2 pemain keturunan yang disiapkan memperkuat skuad Garuda pada laga penting melawan Irak dan Arab Saudi Oktober mendatang. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meski belum mau membeberkan identitas keduanya secara terbuka, Erick memastikan bahwa proses naturalisasi mereka sudah memasuki tahap serius. Dalam pekan ini, surat menyurat antara kami dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Bung Binder. Menurut Erick, tahapan saat ini masih dalam proses administratif awal, yang salah satunya melibatkan persetujuan dari orang tua pemain. PSSI memang tengah fokus memperkuat timnas Indonesia demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dalam sistem kualifikasi, hanya juara grup yang langsung lolos, membuat 2 laga kontra Irak dan Arab Saudi menjadi sangat krusial. Tak heran langkah percepatan naturalisasi dilakukan secara diam-diam namun pasti. Siapa 2 pemain keturunan ini? Meski identitas kedua pemain masih dirahasiakan, spekulasi publik mulai mengarah kepada nama Milano Jonathan. Gelandang muda yang lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004 itu disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat pemain yang akan dinaturalisasi. Ia juga pernah menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Setelah dokumen administrasi dan persetujuan dari pemain serta keluarga lengkap, barulah dilakukan wawancara oleh pihak pemerintah. Selanjutnya, permohonan naturalisasi diajukan ke Menteri Pemuda dan Olahraga, lalu diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM, kemudian ke Presiden Republik Indonesia, dan terakhir ke DPR RI untuk disetujui.